Kapal Pemuda Nusantara merupakan salah satu program unggulan yang ditujukan kepada pemuda dan pemudi Indonesia untuk mendukung sinergi pengembangan potensi maritim. Di tahun 2015 ini, Kapal Pemuda Nusantara akan mengarungi Laut Indonesia dan mengakhiri pelayarannya di Teluk Tomini, Sulawesi. Menurut rencana, para pemuda menempuh perjalanan dari Jakarta hingga Tomini dengan menempuh waktu dari bulan Agustus sampai September 2015 atau selama 30 hari. Sangat mendukung acara ini di mana DIY akan mempunyai kader-kader yang unggul untuk mendukung keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Seperti yang digariskan oleh Bapak Gubernur ngerso dalem ingkang jumeneng kaping sedoso, bahwa pada suatu saat nanti halaman depan dari DIY ini adalah di selatan DIY, di mana membutuhkan kader-kader muda untuk melaksanakan master plan atau visi misi Bapak Gubernur untuk menuju Jogja Istimewa era barunya, yaitu yang dinamakan Jogja Renaissance. Menurut Insinyur Edi Wahyudi MPD, selaku Kepala Balai Pemuda dan Olahraga DIY, pemuda dan pemudi yang nantinya terpilih akan menjadi duta DIY yang dikirimkan untuk berkumpul dengan pemuda serta pemudi dari 34 provinsi yang lain untuk mengenal dan memahami kekayaan bahari yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam sambutannya, Dr. Andes Latanggang menyampaikan, rangkaian seleksi dilakukan selama 1 bulan, difokuskan pada bulan April. Dari 63 peserta kemudian disaring menjadi 30 besar finalis, terdiri dari 15 pemuda dan 15 pemudi yang dikarantina selama mengikuti seleksi final di Yacht Center Melati Sleman. Adalah dengan mengetahui bahwa begitu kayanya sumber daya alam kita yang terhampar melalui lautan yang melebihi luasnya bahkan sampai 2-3 kali daratan kita, maka kemandirian bagi pemuda kita akan terwujud dengan mengikuti Kapal Pemuda Nusantara ini. Sekali lagi, kami berharap kemandirian dari para pemuda kita melalui program ini insya Allah akan terwujud dan akan tercipta sebuah lapangan usaha di dunia kemaritiman. Sedangkan untuk tanggal 29 April 2015, seleksi diadakan di Pantai Sadeng, Gunung Kidul. Dalam acara tersebut terdapat pembekalan kebaharian yang disampaikan oleh KPH Wironegoro. Ia menyampaikan bahwa diperlukan kader-kader yang unggul untuk mendukung keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Dari sinilah, brand Jogja Istimewa dapat selaras dengan kebijakan-kebijakan pembangunan dengan potensi, aspirasi, dan kondisi sosial budaya masyarakat, sehingga ke depan dapat memajukan ekonomi dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Sangat penting karena pemuda dan pemudi di DIY harus menyadari bahwa wilayah DIY terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, di mana 3 kabupatennya mempunyai pesisir dan berbatasan dengan laut, di mana laut tersebut belum dikelola secara maksimal. Dengan adanya program ini, tentunya pemuda dan pemudi semakin menyadari bahwa pentingnya pengelolaan laut untuk kesejahteraan masyarakat di masa datang. Kemaritiman sangatlah penting karena pemuda dan pemudi di DIY harus menyadari bahwa wilayah DIY terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, di mana 3 kabupatennya terdiri dari pesisir dan berbatasan dengan laut. Hingga saat ini pemerintah terus mengolah kebijakan yang tepat agar laut dapat dikelola secara maksimal. Dengan adanya program ini tentunya pemuda dan pemudi semakin menyadari pentingnya pengelolaan laut untuk kesejahteraan masyarakat di masa datang. Nah, ini memberikan wadah kepada pemuda untuk berkarya di bidang kemaritiman Indonesia. Kita itu negara maritim, tetapi yang bergerak biasanya nelayan itu banyak kan orang tua. Nah, kita bukan hanya bergerak di bidang nelayan, tetapi lebih ke program yang lain, bisa seperti pemberdayaan mereka, kemudian bisa cara budidaya atau lain sebagainya, atau pengolahan dan lain sebagainya. Karena KPN ini nanti akan mencakup beberapa aspek, dari wirausaha, sosial budaya, kemudian bela negara, dan lain sebagainya, itu yang akan diangkat ke nasional, seperti itu.